Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini kita masih sama-sama menerima rahmat dari Allah SWT berupa curahan nikmat umur, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat hadir di Masjid Taqwa ini dalam rangka sholat Isya berjamaah, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Salat dan salam sanjung tercurah bagi junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang setia yang berjamaah. Jamaah rahimakumullah, malam ini judul kita pentingnya ikhlas di bulan Ramadan. Itu jelas, sebab ikhlas ini mudah diucap, tapi yang mana ikhlas kita tahu ini soalnya nyangkut hati. Makanya di dalam Al-Quran berulang kali dikatakan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha alimun biyatis sudur wa huwa alimun biyatis sudur. Allah mengetahui segala isi hati. Jadi bisa kita boleh ngomong A, tapi mungkin kita ngomong B, ya nyangkut hati. Kami mulai dari awal ini, mulai dari ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, yaitu tentang dialog antara para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala sewaktu Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan bumi. Bumi ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali itu dalam keadaan datar. Tapi apa yang terjadi di bumi datar itu? Bumi itu goyang. Lantas Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung. Dapat kita baca di dalam surat An-Anbiya ayat 31, surat An-Nahl ayat 15, dan surat Luqman ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan kuletakkan gunung-gunung di muka bumi agar gunung tidak menggoyangkanmu. Ya. Jadi para malaikat kagum melihat ciptaan Allah itu begitu kuat, yang gunung dapat menahan bumi tidak goyang. Lantas malaikat bertanya, Ya Rabb, adakah dalam ciptaanmu yang lebih kuat dari gunung? Allah SWT menjawab, ada, yaitu besi. Besi kita tahu dapat dibuat jadi traktor. Traktor dapat menghancurkan gunung batu sekalipun dapat hancur dengan traktor. Lantas malaikat bertanya lagi, Ya Rabb, adakah dalam ciptaanmu yang lebih kuat dari besi? Kata Allah SWT, ada, yaitu api. Kita tahu besi baja sekalipun kalau dipanaskan di api dia dapat cair. Lantas para malaikat masih bertanya lagi, adakah dalam ciptaanmu yang lebih kuat dari api? Ada, yaitu air. Sebesar apapun api dapat dipadamkan dengan air. Lantas para malaikat masih bertanya lagi, Ya Rabb, adakah dalam ciptaanmu yang lebih kuat dari air? Ada, yaitu angin. Angin Pak dapat memporak-porandakan suatu daerah, misalnya angin puting beliung, dan di laut juga dapat mengempas karang ombak besar, dapat menenggelamkan kapal. Akhirnya para malaikat bertanya lagi, Ya Rabb, adakah dalam ciptaanmu yang lebih kuat dari semuanya itu? Allah yang Maha Suci menjawab, ada, yaitu amal anak Adam yang memberikan sedekahnya dengan tangan kiri, sementara dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya dia memberikan sedekah, tapi dia tetap dalam kondisi ikhlas. Sebab naluri manusia ini Pak, Bu, ingin pujian, ingin penghargaan, ingin rindu juga akan ucapan terima kasih. Tapi
kalau dia memberikan sedekah dalam kondisi tetap ada keikhlasan, nah itu dia yang baru dapat diterima Allah SWT. Artinya kita perlu ikhlas dalam setiap ibadah kita pun yang dapat terima itu ikhlas mengikhlaskan. Termasuklah bulan puasa ini, mari kita lihat untuk apa kita puasa dan apa kegunaannya. Mari kita lihat dari ayat 183 Al-Baqarah sampai 186 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat pertama ini diterangkan bahwa berpuasa diwajibkan pada orang beriman dan yang telah diwajibkan pada orang terdahulu dari kami agar kamu bertakwa. Satu, bertakwa. Yang ayat kedua 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fadatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin faman tatawwara wa huwa khairun wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairun lakum wa in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Dua, berarti kalau kamu mengetahui. Tadi bertakwa, dan yang kedua kalau kamu mengetahui. Ayat ketiga 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum as-salata falyasum. Dan di ayat ini wal kepada Allah malaku walakum tashkurun. Tashkurun ini Bu, asal katanya syukur, bil mudhari'nya, bil madinya tashkurun, bersyukur. Jadi sudah tiga, bertakwa, mengetahui, dan ketiga bersyukur. Dan ayat keempat yaitu 86, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastaghfiruni wa mu'minu wa la ilaha Allah wa yarshudun. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa apabila ada yang memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka menurut segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, artinya yang ini mengerti. Jadi ayat pertama tadi ujungnya bertakwa. Ayat kedua tadi 184 mengetahui. Ayat ketiga 145 bersyukur. Dan ayat keempat itu 186 selalu mengetahui bahwa kita selalu berada dalam kebenaran kalau kita beriman dan menurut segala perintah Allah SWT. Artinya kita mengerti apa yang kita kerjakan itu mengerti. Baru diharapkan timbullah ikhlas kita untuk apa kita berbuat, untuk apa kita lakukan. Oh, ini perintah Allah, dan kalau kita perintah Allah maka kita selalu berada dalam kebenaran. Baru diharapkan timbul rasa ikhlas kita tidak pergi terlalu, tidak ikut-ikutan, berpuasa juga tidak ikut-ikutan, tapi ikhlas karena Allah SWT. Ini yang diharapkan. Rasa ikhlas itu penting di bulan Ramadan ini. Demikian kami dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau benar itu dari Allah, dan kalau keliru atau salah itu kebodohan saya dan kekurangan saya. Bila tapi wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.